Ya Tuhan, aku mohon ampun atas dosa-dosaku, karena pemikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, salve damai Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolika, hari Rabu, 16 Oktober 2024, yang menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan hari ini Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang membayar persepuluhan dengan selasi dan berbagai sayur-sayuran. Yesus menegur bukan karena pembayaran persepuluhan, namun yang paling utama yang dalam pandangan Yesus adalah bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melaksanakan semua itu karena hukum dunia, hukum tradisi, hukum adat istiadat, bukan karena ingin memuliakan Tuhan. Yesus menegur ini diawali karena sikap orang Farisi yang menegur Yesus saat makan tanpa mencuci tangan. Nampak dari sana gambaran bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu cenderung mengutamakan yang dilihat orang, bukan makna dari hati untuk kemuliaan Tuhan. Memang benar, aturan adat dan tradisi itu baik. Yesus tidak mengatakan itu tidak baik, namun bukan itu yang terbaik. Yang terbaik adalah bagaimana tradisi dan adat istiadat itu membuat hidup kita semakin baik kepada sesama sebagai ungkapan sikap kita kepada Allah. Kalau dalam istilah sekarang, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini diibaratkan pemimpin yang NATO, no action, talk only. Ini yang ditegur Yesus, bagaimana mereka banyak membebankan aturan kepada manusia, pada masyarakat. Namun mereka tidak menjamah sedikit pun beban itu. Apabila masyarakat salah dalam melaksanakan, mereka akan marah dan murka dengan menggunakan hukum-hukum adat, hukum-hukum budaya yang dibebankan kepada masyarakat. Namun prakteknya mereka sendiri tidak berbuat apa-apa. Mereka hanya mengatakan. Nah, ini adalah teguran atau peringatan dari Yesus kepada kita umatnya, agar kita tidak mencontoh sikap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya memerintah, membuat aturan begitu banyak dan berlipat-lipat, namun kita sendiri tidak melakukannya. Kita melepaskan diri dari aturan itu. Semua kita bebankan kepada orang lain. Ini adalah sikap pemimpin yang tidak diinginkan Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus memberi Injilnya kepada kita, agar kita kiranya yang telah mengimani Allah dalam nama Tuhan Yesus tidak berperilaku seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Agar kita lebih baik, kita tidak dilarang menjalankan hukum adat dan tradisi kita masing-masing, sebab kita tinggal dan hidup di tempat yang berberagam budaya. Silakan menjalankan adat budaya kita, namun ingat, semua itu harus kita aplikasikan untuk memuliakan Tuhan dalam pelayanan kepada sesama.
yang intinya adalah Allah harus yang utama. Apa yang kita berbuat adalah untuk memuliakan Tuhan. Saat kita melayani, haruslah untuk Tuhan. Jangan seperti orang Farisi yang ingin dipuji dengan berdoa di depan umum. Itu tidak diinginkan Yesus. Silakanlah berdoa, tapi dengan motivasi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dilihat orang. Silakan berderma, bukan untuk dipuji orang, tapi karena kita melihat orang yang kita beri derma itu adalah gambaran Yesus sendiri yang kita berikan. Karena kita cinta kepada Yesus, kita melakukannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, lewat renungan hari ini, semoga kita semakin mengaplikasikan setiap perbuatan kasih, perbuatan cinta yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mendapat pujian dari orang-orang yang melihat kita melakukannya. Dalam sabdanya Yesus berkata, apa yang diperbuat oleh tangan kananmu jangan dilihat oleh tangan kirimu. Sebab bila itu kita perbuat sama saja, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemegahan diri. Jauhkanlah sikap natur, no action talk only, tapi perbuatlah dengan ketulusan dari dalam lubuk hati kita yang terdalam hanya untuk Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.